Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh dengar-dengaran firman Tuhan di weekend ini. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, dan juga syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Karena kasih setiamu yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Di hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan datanglah Engkau di tengah-tengah kami. Beracaralah seluas-luasnya dalam hati kami, agar kami boleh mampu dan cakap menghadapi segala godaan-godaan duniawi ini. Ketamakan, keserakahan, percabulan, kenajisan, iri hati, kemarahan, dan sebagainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdiri dan cakap dan menjadi pemenang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Penyebab kejahatan. Landasan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari lima Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, kata Tuhan kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Lukas 12 ayat 15. Kejahatan menurut Alkitab bisa terjadi di mana saja. Ya. Bisa saja di dalam gereja, bisa saja di halaman bait Allah seperti Yohanes 2 ayat 14. Juga menurut Alkitab bisa dilakukan oleh siapa saja, ya. Termasuk juga kejahatan dilakukan oleh pemimpin-pemimpin agama. Markus 14 ayat 11. Atau juga termasuk penguasa negara. Akar kejahatan yang paling utama menurut Alkitab adalah ketamakan. Tamak atau atau orang yang tamak akan harta, tamak akan kuasa. Pada masyarakat modern, roh ketamakan ini mewujudkan diri dalam bentuk yang berbeda, yaitu dalam bentuk sistem persaingan, ya. Semakin ketat persaingan di segala kehidupan itu, maka orang akan semakin tamak, semakin serakah. Ketika untuk memperoleh apapun, orang mesti saling bersaing. Untuk memperoleh apapun, orang saling uh, terdorong bersikap lebih kejam, bersikap lebih kasar, ketimbang mengasihi, ketimbang murah hati terhadap sesama. Ini Jakarta, Bung, bukan Wonogiri. Kalau Anda lembek dan terlalu banyak sungkan sana, sungkan sini, atau bayi singki, oh, habislah Anda dimakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, persaingan itu sendiri pada dasarnya tidaklah jahat. Malah persaingan itu banyak positifnya. Ia memicu orang berupaya untuk sebaik-baiknya. Justru pada masyarakat yang tanpa persaingan akan menjadi masyarakat yang lesu dan loyo dan lambat, memble. Persaingan adalah tuntutan alam, sesuatu yang kodrati. Namun demikian, yang menjadi permasalahan adalah sistem persaingan dalam masyarakat modern yang sekarang ini. Mereka tidak lagi mewujudkan nilai-nilai yang alkitabiah. Sama sekali tidak berwajah kodrati atau berwajah manusiawi, melainkan berwajah iblis. Maaf, sekali lagi saya katakan berwajah iblis. Sebab prinsipnya adalah supaya saya hidup, yang lain mesti mati. Life and let die. Apakah demikian? Apakah manusia menjadi serigala bagi sesamanya? Homo homini lupus. Apakah demikian prinsip kehidupan itu?
Saya pikir tidak. Dan firman Tuhan pun tidak mengajarkan demikian. Yang harus dilakukan adalah supaya saya hidup, yang lain juga harus hidup. Life and let life. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jika seorang raja singa menang dan dia dalam bersaing dan dia menjadi juara dan membunuh semua binatang lain di hutan, dia mau makan apa? Tidak ada, bukan? Jadi perlu keseimbangan, perlu saling mengasihi, perlu saling mendorong, saling maju sama-sama. Sekali lagi, kekristenan tidak menolak persaingan, tetapi ia menolak dengan keras persaingan yang bersemangat untuk saling membantai, yang bersemangat untuk saling menjatuhkan, yang bersemangat untuk saling membunuh. Persaingan seharusnya dilakukan untuk saling menghidupi, saling bergening, saling berbagi, saling menguntungkan, saling melayani, saling mengasihi. Tidak sedikit orang Kristen yang tidak bebas dari praktek persaingan yang jahat ini. Untuk itu, sekali lagi, kita diingatkan untuk jangan bersikap tamak dalam hidup ini. Selamat pagi. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.